Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk. Ya Bu. Silakan duduk Terima kasih. Ya Bu. Silakan. Mari. Ya, Bu. Silakan duduk ya. Duduknya terserah mau di mana, senyamannya aja. Siap Bu. Di sini ya. Ya. Jadi duduk senyamannya ya. Kalau boleh tahu rumahnya di mana tadi? Sepertinya jauh ya. Ya lumayan sih Bu, di Kota Baru. Oh, gitu. Nah, jadi di sini kan kita akan melakukan proses konseling nih. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada siapa? Boleh tahu siapa namanya? Nama saya Nikel Bu. Oh, Mikel. Ya. Oke. Perkenalkan, saya Ibu Salsa ya. Bisa dipanggil terserah mau panggil apa. Ibu atau kakak, senyamannya saja ya. Jadi rumah Mikel tadi di mana? Di daerah Kota Baru. Oh, daerah Kota Baru. Iya. Gitu. Jadi sebelumnya saya terima kasih karena Mikel sudah berkenan untuk datang ke sini untuk melakukan proses konseling ya. Terima kasih banyak. Saya sangat merasa senang gitu karena saya merasa dipercaya gitu ya. Semoga saya bisa membantu saudara Mikel untuk menuntaskan permasalahan misalnya atau apa gitu. Oke? Oke, Bu. Jadi saudara Mikel ini kalau saya boleh tahu sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling belum? Sudah sih Bu. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling itu 1 kali Bu. Ya Oke. melakukan konseling seperti ini ya Bu, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, kalau saya boleh tahu kegiatan saudara Mikel ini sehari-harinya apa? Kebetulan Bu, saya baru tamat SMA Bu, mau persiapan untuk lanjutkan kuliah Bu. Gitu. Ya mau sekarang nih kesibukan saya ya mempersiapkan bahan-bahan Bu, bahan-bahan untuk Masuk kuliah ya. masuk kuliah. Oke. Nah, sekarang kan karena sudah mau masuk kuliah nih, jadi sehari-harinya selain mempersiapkan itu apa? Mempersiapkan untuk kuliah itu apa? Ya palingan di rumah aja sih Bu, baca-baca buku, main HP, main game segala macam Bu. Oke, jadi gitu ya. Karena nggak sekolah lagi sekarang Iya ya. Bu. Nah, itu udah keterima belum masuk kuliahnya? Alhamdulillah sih sudah terima Bu, jadi tinggal menyusun bahan-bahan lagi Bu untuk Tinggal tahap menyusun selanjutnya gitu. bahan untuk pengambilan Iya. segala macam ya, urusan untuk akademik ya. Iya Bu. Oke, alhamdulillah ya. Di universitas apa kalau saya boleh tahu? Universitas dalam kota sih Bu. Oh, dalam kota ini. Iya. Oh, jadi enak dong, tidak jauh-jauh dari orang tua ya. Kalau saya boleh tahu, saudara Mikkel ambil jurusan apa? Kebetulan saya orangnya ya suka bersosialisasi Bu. Saya mengambil jurusan apa Bu? Sosiologi. Sosiologi. Oh, Ya. sosiologi. Itu bagus juga ya. Jadi bisa memahami karakteristik orang-orang masyarakat Iya, Bu. gitu ya. Bagus juga, bagus juga. Mungkin fashionnya di situ ya. Iya Bu, karena saya emang suka sih Bu, suka bersosialisasi. Jadi gitu. saudara Mikkel ini sehari-harinya juga ikut organisasi, aktif. Iya Bu. Oh, olahraga gitu. Ya olahraga sih Bu, lebih ke olahraga Bu. Olahraga kalau saya boleh tahu olahraga. Olahraga futsal atau bola kaki itu Bu. Di sana ya, Iya. lebih intinya. Oke. Nah, karena saudara Mikkel ini sangat aktif ya, jadi saya lihat juga cara untuk menjawabnya juga enak juga ya. Jadi Iya Bu. jadi pas banget gitu di jurusan sosiologi gitu. Semoga sukses ya untuk Iya. kedepannya, perkuliahan dan segala macamnya ya. Semoga nanti bisa menjadi apa yang diinginkan ya. Amin Bu, amin. Oke, jadi saudara Mikkel ini sudah mengerti belum apa itu konseling yang sebenarnya? Yang saya tahu tentang konseling sih Bu, ya saya datang ke konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Bu. Oh iya iya. Itu saja sih yang saya tahu. Bagus bagus ya. Itu sudah benar ya. Jadi proses konseling itu proses saya sebagai konselor bisa membantu saudara Mikkel untuk mengentaskan permasalahan atau kekalutan yang sedang dihadapi gitu.
Dan juga saya harap saudara Mikel bisa menceritakan permasalahan atau apa yang sedang dihadapi itu dengan secara terbuka. Kenapa seperti itu? Karena demi biar permasalahannya itu bisa clear gitu, nggak ada yang mengganjal gitu. Dan juga di sini jangan takut karena saya sangat memegang teguh asas kerahasiaan. Di sini saya juga ada kode etik. Saya tidak boleh menyebarkan data-data atau informasi yang saya dapati dari saudara Mikel tanpa sepengetahuan saudara Mikel sendiri gitu. Jadi saudara Mikel tidak perlu takut ya. Tujuan saudara Mikel itu datang ke sini. Harapan saya dan tujuan saya itu datang ke sini untuk menceritakan permasalahan saya, Bu, dan mendapat solusinya atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oke, baik. Semoga saya bisa membantu ya. Iya, Bu. Jadi apa yang saudara Mikel itu alami sekarang gitu, sehingga mau datang ke sini gitu? Permasalahan saya itu, Bu, sebenarnya nggak berat-berat amat, Bu. Cuman itu selalu ganjal dalam hati saya, Bu. Oke. Permasalahan itu ya saya itu dibanding-bandingin sama sahabat saya, Bu, sama orang tua saya. Oke, jadi dibanding-bandingin ya ya. soal ranking, Bu. Soal ranking, soal nilai. Kebetulan saya sama sahabat saya itu, Bu, kebetulan satu kelas, Bu. Dan sahabat saya itu sehari-harinya emang main sama saya, Bu. Dia orang tua saya itu selalu membandingin soal rankingan. Kenapa sahabat saya itu mendapat ranking selalu di atas saya, Bu, sedangkan saya selalu di bawahnya. Oh gitu. Kalau dia dapat ranking 1 nih misalnya, emang kamu dapat ranking berapa? Palingan 8 atau 7 gitu, Bu. Oke, seharusnya itu sudah baik ya, sudah bagus juga, udah masuk ranking 10 besar gitu. Ya itu, Bu, yang jadi ganjil di hati saya itu, Bu. Saya sudah belajar semampu saya untuk mendapat nilai bagus, dan menurut saya sih, Bu, 10 besar juga sudah lumayan sih, Bu. Tapi kenapa saya itu selalu dibanding-bandingkan sama sahabat saya, Bu? Maksudnya dibanding-bandingkan dengan sahabat oleh siapa? Sama orang tua saya, Bu. Oh, jadi dibanding-bandingkan oleh orang tua gitu ya, sama sahabat kamu sendiri. Nah, itu dibanding-bandinginnya itu kayak mana? Gimana? Ya seolah-olah saya itu nggak mau, seolah-olah saya itu nggak belajar gitu, Bu. Nggak mau belajar, nggak mau maju, nggak mau dapet ranking lebih bagus lagi gitu, Bu. Padahal kan saya sudah belajar semampu saya, Bu. Iya, oke. Jadi seperti kamu merasa seperti tidak dihargai Iya, gitu Bu. ya, perjuangan kamu. Iya. Oke, terus nah ini kamu kan udah masuk universitas di dalam kota ini. Iya, Bu. Di jurusan sosiologi kan? Iya. Nah, kalau sahabat kamu? Ya jurusannya lumayan sih, Bu. Bukan lumayan sih, emang universitas ternama gitu, Bu. Oh gitu. Jadi itu penyebab kamu itu merasa sangat apa? Iya, sangat sedih lah, Bu. Kalau kan sudah masuk universitas negeri pun sudah alhamdulillah, Bu. Iya. Ya mungkin Udah. itu kemampuan saya cuma sebatas itu, Bu. Oke. Nah, jadi kamu dibanding-bandingin itu misalnya tuh gimana? Kayak orang tua kamu ngomongnya gimana? Ya, tuh lihat tuh teman kamu sekarang kuliah di universitas ternama, sedangkan kamu cuman ya universitas biasa-biasa aja gitu. Ya saya ganjal, Bu, dari hati saya, merasa sakit hati juga, Bu. Kenapa selalu dibanding-bandingkan atas apa yang sudah saya lakukan gitu, Bu. Sedangkan saya kan belajar mungkin nilai saya segitu ya, mungkin itu batas kemampuan saya, Bu. Nah, itu kamu di rumahnya belajar kebanyakan belajar, atau memang kamu di rumah kebanyakan main HP atau gitu sampai orang tua kamu rasa kamu itu kayak nggak bisa seperti dia gitu? Ya nggak belajar terus dan nggak main HP juga terus gitu, ya diselingin aja gitu, Bu. Iya, seimbang itu, Bu. Ya, dan itu orang tua kamu tahu? Ya orang tua
tua saya tuh tahunya cuma saya megang HP main game, megang HP main game, bahkan saya kan belajar juga bu. Oke, gitu. Nah, itu sudah kamu kasih paham gitu ke orang tua kamu kalau kamu itu sudah berusaha, udah belajar gitu? Sudah bu, cuman ya orang tua saya selalu bilang seperti itu bu, selalu kayak enggak menghargai saya gitu atas usaha saya dalam belajar untuk mendapatkan nilai bagus. Begitu. Nah, jadi karena kamu dibanding-bandingin tadi tuh, biasanya apa reaksi kamu itu? Apa kamu melawan atau gimana gitu? Ya saya jawab bu, ya saya jawab, eh, kenapa selalu saya dibanding-bandingkan sama dia, seperti itu bu. Karena kan saya sudah berusaha untuk belajar untuk mendapat nilai yang bagus. Gitu. Kalau saya terus dibanding-bandingkan itu kan bu, ya sakit hati juga bu. Iya, iya. Jadi tuh gini ya, permasalahan kamu itu, kamu kamu selalu merasa Iya, Bu, dibanding-bandingin selalu sama dibanding-bandingin. sahabat kamu. Iya. Karena nilai kamu tidak bisa seperti dia gitu. Iya bu. Dan kamu sudah memberi Sudah, Bu. penjelasan Iya, ke sudah. orang tua kamu. Sudah. Dan itu orang tua kamu terima atau tetap membantah? Ya ngebantah gitu bu, itu yang bikin saya kesal bu. Oh, jadi tetap ngebantah Iya. gitu. Nah, dengan orang-orang sekitar juga apa kamu diperlakukan seperti itu juga? Enggak bu. Kalau sama orang lain sih enggak diperlakukan seperti itu bu, cuman diperlakukan sama sahabat saya bu. Karena kan sahabat saya ini emang selalu main sama saya, tapi kenapa nilainya lebih bagus dia daripada saya gitu bu. Oke. Nah, ini coba ya, Mikel, saya jadi ibu kamu nih. Iya, Bu. Jadi ibu kamu nih, saya posisikan saya jadi ibu kamu, jadi kamu tetap jadi kamu. Lalu kamu jawab aja secara spontan apa yang saya omongin, seolah-olah saya ini ibu kamu ya. Iya bu. Misalnya, Mikel, kamu ini kok nilainya nggak naik-naik, nggak seperti sahabat kamu, padahal kamu sama sahabat kamu sama-sama terus, tapi kenapa kamu nggak bisa kayak dia? Terus apa yang kamu jawab? Ya nggak tahu bu, saya nggak tahu bu. Soalnya kan saya sudah berusaha belajar dengan giat, dengan semampu saya. Mungkin nilai saya di bawah sahabat saya itu ya mungkin kemampuan dia emang di atas saya bu. Oke, itu yang kamu jawab. Iya bu. Lalu sudah kamu jawab seperti itu ya, lalu apa reaksi orang tua kamu? Apakah luluh atau tetap marah gitu? Tambah marah bu. Jadi tetap marah. Iya Gitu. tetap marah bu. Saya malah dibilang anak yang bangkang, anak yang nggak mau dikasih tambu sama orang tua. Oke. Lalu misalnya nih saya bilang kan, kamu itu Mikel, udah dikasih tahu biar kamu tuh berhasil, tapi kenapa kamu malah pinteran kamu gitu? Terus apa reaksi kamu? Ya saya jawab lah bu. Ya saya kira saya sudah berusaha semampu saya bu dalam belajar dan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Terus kenapa orang tua saya seperti nggak nerima apa hasil yang sudah saya dapat gitu bu. Oke, jadi kalau misalnya ibu kamu tetap jawab terus kamu juga jawab, jadi berdebat gitu, terus gimana? Saya pun juga nggak tahu bu, bingung gitu bu. Apa kamu tetap baikan besoknya dengan ibu kamu atau nantinya kamu akan teguran lagi gitu? Ya untuk sementara waktu ya diam-diaman gitu bu, saya didiam sama orang tua saya bu. Dan saya pun juga nggak berani untuk menegurnya bu. Itu kamu tetap ada di dekat ibu kamu atau kamu misalnya menyendiri atau gimana gitu? Ya saya ngurung diri bu di kamar. Oh, jadi ngurung diri di Iya. kamar. Itu ngurung diri di kamarnya itu berapa hari? Ya sehari 2 hari lah bu, paling lama 2 hari bu. Oke. Nah, menurut kamu nih, pendapat kamu, kalau kamu ngurung diri di kamar itu apa menyelesaikan masalah? Sebenarnya sih tidak sih bu. Lebih tepatnya cuma meredakan saat aja bu, nggak menyelesaikan masalah. Nah, misalnya kalau kamu udah nggak ngurung diri di kamar lagi, orang tua kamu gimana? Apa tetap nggak negur
Jadi setelah saya lihat ya bahwa cara kamu menjawab pernyataan orang tua kamu itu seperti orang tua, bahasa kamu itu seperti orang tua yang mengajari. Nah, dari situ ibu kamu itu merasa tidak suka bahwa ibu kamu tuh bermaksud untuk memberitahu kamu, namun kamu malah menjelaskan seperti orang tua gitu. Dan juga mungkin nada bahasa bicara kamu juga sedikit menggurui mungkin gitu. Jadi mungkin ibu kamu merasa ini anak mungkin juga lagi emosi kan. Jadi ini anak kok dibilangnya malah pinteran dia, mungkin gitu kan. Dan juga cara kamu mengurung diri di dalam kamar itu seperti anak-anak. Kamu udah dewasa gitu, cara kamu mengurung diri di kamar itu malah membuat tambah kesal, kayak seolah-olah kamu itu melawan, padahal kamu maksudnya tadi mengurung diri di kamar untuk meredakan emosi. Padahal itu mungkin ibu kamu berpendapat bahwa kalau kamu mengurung diri di dalam kamar itu kamu itu melawan, kayak kamu mogok makan nggak kalau bisa ngurung diri kamu? Ya mogok makan tuh ya enggak sih Bu, cuman tuh kalau makan tuh sampai satu meja sama orang tua itu enggak Bu. Nah itu makanya membuat orang tua kamu tuh merasa dikasih tahu yang baik malah ngebangkang gitu. Makanya dia ngerasa kalau kamu itu ngebangkang, kayak ngelawan gitu, padahal mungkin kamu tidak seperti itu. Kamu untuk merendahkan diri di dalam kamar, namun orang tua kamu menganggapnya lain, bahwa karena sikap kamu sendiri gitu. Coba ya kita ulang lagi nih, kamu yang jadi ibu kamu, saya yang jadi kamu. Coba kamu bilang kayak yang ya kamu kenapa nilainya selalu jelek, selalu dibawa sama sahabat kamu itu, padahal kamu kan setiap harinya selalu bermain sama sahabat kamu itu. Maaf Bu, tapi Mikel sudah berusaha buat belajar, buat nilai Mikel menjadi baik, tapi sepertinya cuma sampai itu aja kemampuan Mikel. Lalu gimana? Apa yang kamu coba sebagai orang tua? Ya pasti saya jawab, ya udah ibu maafin, yang jelas kamu harus belajar lebih giat lagi untuk dapat hasil yang bagus. Nah, perasaan kamu menjadi ibu kamu kan, itu gimana dengan penjawaban saya yang sedikit baik gitu, yang baik gitu dari yang cara kamu menjawab tadi, itu gimana? Ya jelas itu berbeda sih Bu. Yang disampaikan barusan ya orang tua pasti nerima Bu, dan apalagi anaknya kan minta maaf atas nilainya yang kurang bagus dan gitu, memperbaiki untuk kedepannya. Nah gitu. Kalau misalnya sebelumnya udah pernah belum kamu kayak kan minta maaf Bu, belum bisa gitu? Sebelumnya sih belum pernah Bu. Belum kepikiran juga untuk seperti itu Bu. Iya, karena kamu ngerasa kamu udah berusaha dan kamu juga kepancing emosi karena kamu dimarahin. Tapi kalau cara bicara kamu itu tadi dewasa seperti yang tadi memohon maaf, pasti orang tua kamu luluh, dan orang tua kamu juga bakal ngerasa, wah saya kenapa seperti ini gitu. Jadi cara kamu menjawab orang tua kamu itu diubah, karena yang tadi itu seperti orang tua yang menggurui gitu. Jadi ibu kamu tidak terima gitu. Dan juga misalnya nih, kayak kamu ngurung diri di kamar tadi, itu kan perilaku seperti anak kecil ya. Nah coba mengurung diri tadi diganti jadi kayak membantu ibu, misalnya kayak peluk ibu, ambil tangannya, minta maaf gitu kalau kamu tidak bisa seperti sahabat kamu tadi gitu. Iya Bu. Ya ini mungkin masukan yang sangat bermanfaat bagi saya Bu, dan saya pun sebelumnya belum berpikiran seperti itu di saat orang tua saya
mungkin lebih tepatnya bukan memarahi saya, mungkin mengasih saran lebih baik untuk saya, Bu. Iya. Ya mungkin saya akan untuk kedepannya untuk lebih baik ya, saya akan lebih lembut lagi untuk menjawab apa yang ibu saya bilang, Bu. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi kamu ubah cara kamu menjawab perkataan ibu kamu, misalnya kalau ibu kamu marah, atau orang tua kamu, atau bapak kamu, abang kamu, atau siapapun itu. Jadi kamu gimana ya, ambil hatinya gitu. Jangan bersikap seolah-olah kamu itu pintar dari dia, kayak bahasa kamu tuh seperti orang tua. Jadi itu yang menimbulkan perdebatan dan pemicu masalah gitu. Iya, Bu. Oke. Ya saya pun baru sadar, Bu, dan baru kepikiran juga. Mungkin yang menjadi permasalahan saya dengan ibu saya ya soal jawaban saya mungkin, Bu. Jawaban saya yang mungkin menurut ibu saya membantah atau melawan omongannya, Bu. Dan saya akan berubah itu, Bu, dengan cara yang lebih baik lagi. Oke, baik ya. Semoga kedepannya bisa berubah dari pandangan ibu kamu terhadap kamu juga, dan juga konflik-konflik antara ibu kamu dan kamu. Jadi semuanya bisa berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Dan juga kamu semoga bisa lebih lebih giat lagi dalam belajar Iya, gitu. itu pasti saya tingkatkan, Untuk Bu. kuliahnya, Iya. semoga sukses ya. Iya, terima kasih, Bu. Jadi kira-kira gimana konseling hari ini? Ya, Apakah saya rasa sudah cukup sih konseling hari ini, Bu. Dan terima kasih atas masukannya, Bu. Masukan Ibu semuanya sangat bermanfaat bagi saya, dan saya akan saya terapkan untuk menjawab apa yang dibilang sama orang tua saya atau kritikan orang tua saya atas apa yang saya lakukan, dan itu semua demi kebaikan saya, Bu. baik. Jadi konseling hari ini menurut kamu udah selesai gitu? Ya, sudah selesai, Bu. Sudah cukup, Bu. Cukup, udah Iya. plong. Iya, Bu. Alhamdulillah sudah plong sih, Bu. Kira-kira kamu mau ada pertemuan lagi gitu ke depannya atau cukup? Saya kira mungkin lain waktu bakal ada ketemu lagi sih, Bu. Kalau misalnya saya mempunyai permasalahan lagi, Oke. atau ibunya keberatan atau enggak gitu. Kalau saya sih selalu menerima ya. Saya juga senang kalau saudara Mikael bisa datang ke sini untuk meminta bantuan atau mau sharing-sharing gitu. Saya sangat terima dengan terbuka ya. Tuh. Oke, jadi cukup sampai di sini. Iya, Bu, cukup sampai Kira-kira? sini aja, Bu. Oke, terima kasih ya. Bu. Terima kasih juga atas masukannya, Bu. Iya, terima kasih untuk saudara Mikael karena sudah mau datang ke sini ya. Sudah mau meminta bantuan kepada saya. Semoga bisa terbantu ya atas masukan-masukan dari saya tadi, dan semoga saudara Mikael kedepannya lebih sukses lagi dan menjaga kesehatan ya. Iya, Bu. Oke, jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Iya, Bu. Kita tutup dulu. Jadi cukup. Ya, cukup, Bu. Terima kasih Ya, ya terima saudara kasih, Bu. Mikael. Ya. Terima kasih. Ya, Bu.